Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Ini adalah pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama kita pada materi pertama, sub pertama tentang ide-ide berdiri bangsa. Oke, kita akan terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Agis. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Agnia. Hadir, Pak. Kemudian Dara. Egi. Hadir, Pak. Elsa. Hadir, Pak. Oke, sebelum kita mulai belajar, Nana, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, oke. Siapa yang biasa membaca doa? Mana ketua kelasnya? Oke, silakan ketua untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Nana semuanya untuk apresiasi kita pada pagi hari ini. Pagi ya, tetap semangat. Oke, lebih semangat lagi. Kita coba menyanyikan lagu nasional. Kita memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih. Silakan dimulai. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya. Pelajari. Nah, kira-kira yang tahu nggak? Sebenarnya Pancasila itu mewujudkan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Oke, ada lagi yang lain yang bisa? Sebelum kita masuk kepada materinya, ya, pelajaran kita ini tentang ide-ide pendiri bangsa. Ada yang tahu nggak? Ya, tentang apa itu Pancasila? Sebagai falsafah ideologi negara. Ya, sebagai sebagai dasar negara, alat pemersatu bangsa. Kenapa sebagai alat pemersatu bangsa? Karena dengan segala keberagaman, dengan segala perbedaan yang ada yang kita miliki di negara Indonesia ini, maka perlu adanya sebagai pemersatu bangsa. Maka perlunya adanya dasar negara dan Pancasila. Oke, Nana, kayaknya kalau cuma sebatas konsep saja kayaknya nggak baik. Kira-kira nih setelah kita pahami apa itu Pancasila, kira-kira Contohnya sholat 5 waktu. iya, sholat 5 waktu. Ada lagi nggak? Apa aktivitas kita dalam kehidupan sehari yang memiliki keterkaitan? Betul sekali apa yang disampaikan oleh teman. Pertama, kita beribadah untuk kepentingan pribadi kita saja. Untuk kepentingan pribadi kita, salah satu contohnya sholat 5 waktu. Iya. Untuk kepentingan kita dengan orang lain, kita menjaga keharmonisan antara umat yang berbeda agama. Menghargai orang yang lebih tua, ya kan? Baiklah, anak kita akan masuk ke pelajaran inti, ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di mana anak sekalian, ya, mencari, gitu, menganalisis, mengkaji perbandingan dari tiga tokoh para pendiri bangsa tadi. Di situ ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu bagaimana pula, ya, pandangan ketiga tokoh ini melihat dari sisi mukadimah dari Piagam Jakarta, ya, di mana adanya pandangan dalam si pasar ketuhanan, ya, di mana menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, problem solving yang akan kita angkat pada pertemuan ini adalah kita mencari, ya, 7 kata yang hilang dalam Piagam Jakarta. Oke, anak? Paham semuanya? Oke, baik. Nah, langkah-langkah pembelajarannya nanti di sini Bapak akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Nah, mungkin setelah ada kelompok sebelumnya, boleh kita pakai kelompok sebelumnya untuk pelaksanaan diskusi ini. Di selain dari berbagai kelompok tadi, ada apa yang anak kerjakan? Anak menganalisis lalu mengkaji dari pernyataan, ya, atau pandangan dari 3 tokoh dari pendiri bangsa. Nah, untuk penilaiannya, ya, penilaiannya di sini Bapak akan melakukan penilaian pertama dari karakter.
ya, karakter siswa, ya, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian pengetahuan ini Bapak akan ambil esai sebanyak 5 buah soal dalam bentuk esai. Kemudian dalam keterampilan Bapak nanti akan menilai keterampilan anak-anak dalam berdiskusi. Paham semuanya? Paham. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Oke, baik anak, sebelum diskusi ini kita mulai, ada baiknya anak-anak melihat tayangan video berikut ini. Oke, anak, itu video singkat ya, yang menjadi bangsa kita untuk bergabung kepada dia agar apa? Bisa membantu Jepang dalam melawan sekutu pada masa itu. Namun tidak terbantahkan bahwa Jepang kalah lagi. Nah, sekutu kembali menguasai Indonesia. Ya, Jepang merasa terdesak pada masa itu. Ya, kenapa? Karena sekutu telah mulai menguasai Indonesia. Nah, mulailah membahas tentang negara Indonesia, tentang nama Indonesia. Meskipun nama Indonesia itu telah ada, cuman pastilah akan didiskusikan dalam sidang pada organisasi. Oke, anak-anak, setelah anak melihat tayangan video ini, mari kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita dengan berdiskusi. Di sini anak akan menganalisis, mengkaji, dan mencari problem dari 7 kata dari Piagam Jakarta yang bilang tersebut. Nah, itu yang akan kita angkat dalam pembelajaran ini, ya, pokok permasalahannya. Ketua kelas bagaimana kelompoknya? Kita pakai kelompok yang telah ada atau kita buat kelompok baru? Kelompok yang telah ada. Oh, kelompok yang telah ada aja. Baik, anak dipersilakan untuk menuju kelompoknya, ya. Dari dulu. Tujuh kata yang bilang. Seandainya jika tidak dihilangkan itu, kira-kira negara Indonesia sekarang ini kira-kira gimana? Itu ya. Tadi ini ada orang saya. Perjuangan bangsa Indonesia. Yang sudah siap semua laporannya? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, langkah kerjanya. Jadi kalian persilakan untuk melaporkan hasil diskusi, ya. Kemudian bagi kelompok lain silakan untuk menyanggah atau menanyakan. Pastikan bisa kalian berdiskusi. Setelah Bapak akan menilai kalian keterampilan kalian dalam berdiskusi. Kemudian ini pertanyaan penulis sebelum kalian akan mengarah ke sana ke inti materi, ya. Bagaimana proses perancangan dan isi dari rumusan 4 dasar kita analisis pada minggu kemarin, ya. Tinggal pada hari ini anak-anak dipersilakan untuk mempresentasikannya. Oke, bisa kita mulai? Oke, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil laporan kelompoknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang 7 kata yang hilang di Piagam Jakarta yang beranggota Lia Ramadhani, Dara Permata, Siska Permata, Sela Novia Fitri, Revalenda Febriana, Elsa Setia. Rumusan masalah penyebab hilangnya 7 kata di Piagam Jakarta. Penyebab hilangnya 7 kata itu dianggap kurang mengakomodir pemeluk agama dan kepercayaan di luar Islam. Kata itu dan diganti dengan 7 kata itu dengan kata sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Jadi diharapkan dengan cukup 2 pertanyaan untuk 1 kelompok karena dulu Bapak persilakan kepada kelompok lain ingin menyampaikan pertanyaan atau mengoreksi menyanggah argumentasi dari kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa sila pertama pada Piagam Jakarta diubah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah? Yang akan dijawab oleh teman kami Ria Ramadhani. Menurut kelompok kami, sila pertama itu dirubah dikarenakan sila tersebut hanya berlaku bagi pemeluk Islam saja. Sedangkan masyarakat yang ada di Indonesia ini memiliki beragam macam agama dan juga banyak menuai kritikan dari tokoh agama, dan dianggap dapat menimbulkan perpecahan antara umat di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sila pertama dengan menjelaskan syariat Islam bagi pemeluknya tidak sesuai untuk negara Indonesia yang memiliki banyak agama. Oke, masih kita beri upload dulu untuk ya, masih ada sisa satu pertanyaan lagi yang belum dijawab oleh kelompok 1. Ya, sebagai kita ketahui di mana pada tanggal 22 Juni ya 1945 dengan menghasilkan rumusan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta itu ya, yang membedakan pada bunyi ketuhanan. Jadi ada frase ketuhanan yang membedakannya, yang menjadikan suatu perdebatan dalam Piagam Jakarta itu. Nah, di mana isinya frase itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi terjadi ketidakpuasan terhadap sila pertama ini dikarenakan Indonesia terdiri dari banyak agama, ya kan? Sehingga bukan adanya suatu perpecahan. Kalau hanya berlaku syariat Islam berarti hanya berlaku untuk umat Islam. Bagaimana dengan agama yang lain? Nah, jadi banyak tokoh-tokoh yang menolak ya unsur syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Di antaranya ada Ahmad Rami, siapa lagi? Muhammad Yamin. Siapa? Muhammad Yamin, siapa lagi? Husni. Nah, di antara orang itu menolak pastilah memiliki alasan kenapa sampai dihilangkan daripada Piagam Jakarta. Nah, jadi siswa pertama itu dirubah menjadi sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena adanya perdebatan itu maka dirubah. Yang awalnya syariat Islam lalu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah terjadinya perubahan tersebut, maka nama Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian diresmikanlah kembali oleh PPKI tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang disahkan oleh PPKI itu adalah Pancasila yang sekarang. Itu pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan setelah satu hari bangsa Indonesia yang berkemerdekaan ke. Jadi pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak semua. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita, silakan Ketua pimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Bapak izin pamit. Lebih dan kurang Bapak aturkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.